Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, inayah dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama sholat subuh jamaah tanpa ada halangan sholat apapun. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita bisa mensyukuri, baik syukur bilisan maupun syukur dengan perbuatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat berikutnya yaitu di ayat 19. Di ayat 21, 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, hai manusia-manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, menyembahlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang Tuhan kalian itu telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Tuhan kalian yang Tuhan kalian itu telah menjadikan kalian dan sekaligus menjadikan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Tuhan kalian itu juga zat ja'ala lakum,
yang telah menjadikan untukmu al-ardo bumi firasyan untuk bertempat tinggal, was-samaa binaan, dan Allah telah menjadikan untuk kalian langit-langit binaan sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan juga yang Tuhan kalian itu telah menciptakan, telah menurunkan air minas samaa'i, dari langit, ma'an, air hujan, wa akhraja bihi minat thamarat, maka kemudian Tuhan kalian mengeluarkan dengan sebab hujan tadi minas thamarat, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqan, jadi rezeki lakum bagi kalian. Wala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andatan tandingan, wa antum ta'lamun, padahal kalian adalah orang yang mengetahui. Syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyati, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam wahdaniyat uluhiyahnya, keesaan uluhiyahnya, di annahu ta'ala wal mun'im ala abdihi, menyatakan bahwa Allah adalah zat pemberi nikmat kepada hamba-hambanya, bi'ikhrajihim minal adami ilal wujud. Pertama, Allah menjelaskan telah mewujudkan kalian dari tidak ada menjadi ada, minal ada ilal wujud, asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, dalam rangka Allah memberikan penjelasan pada hamba-hambanya tentang wahdaniyah uluhiyahnya atau keesaan uluhiyahnya. Itu menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada menjadi ada. Coba kalau kita tanya salah satu yang ada di sini, kalau Ustaz Hamzah umumnya lahirnya tahun 78. Kalau ditanya tahun 77, pertengahan 77 di mana, bisa saja dijawab di kandungan gitu. Nah sekarang kalau tahun 76, Ustaz Hamzah di mana lah? Di mana ya tahun 76? Ada yang jawab mungkin masih di pucuk pohon kelapa. Di pucuk pohon kelapa. Tahun 75 di tengah lautan. Iya. Tahun 74 di tengah sawah. Karena adanya seseorang itu kan dari orang tua yang makan kelapa, makan ikan, makan nasi, ya. Tapi yang jelas dari sesuatu yang asalnya tidak ada, tiba-tiba Allah menjadikan terus menjadi ada. Ini kalau kita gambaran manusia ya, karena tahu lahirnya tahun itu. Hanya saja kalau kita ditanyai kelahiran langit ini tahun berapa, Pak Burhan yang paling sepuh di sini kan nggak begitu. Nggak seperti kelahiran bumi ini tahun berapa. Tapi yang jelas ada permulaannya, semuanya dari tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah tanda besaran, tanda kekuasaan, tanda wahdaniyah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isbawihi alaihim an-ni'mah al-dhahirah wal batinah bi an ja'ala lahumul arda firasyan ay mahdan kal firash. Allah juga menciptakan yang menjadi kecukupan, menjadi perlengkapan. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mesti diciptakan bersamaan. Kalau di sini menggambarkan Allah menciptakan kalian, kemudian Allah menciptakan bumi. Bumi itu adalah sebagai tempat tinggal yang layak. Dari sekian planet yang ada,
oleh pakar dinyatakan yang layak ada kehidupan adalah hanya planet bumi. Dan di bumi yang luas ini pun tidak di semua bumi. Benua Antartika sudah tidak ada kehidupan gitu. Kalau sebelah utara sana, yang tanah hijau itu sudah tidak ada kehidupan. Tapi Allah pilihkan bumi yang layak untuk hidup manusia setelah Allah menciptakan manusia itu. Sebagaimana Allah menciptakan bayi, yang kemudian bayi itu membesar di perut, seiring dengan perjalanannya waktu, kemudian Thomas Sabila Yasara dan dimudahkan jalan keluarnya, sekaligus dikasih rezekinya. Buktinya anak lahir secara bersamaan ibunya mengeluarkan air susu. Berarti anak yang diciptakan itu sekaligus langsung dikirim rezekinya. Dan tidak pernah umum orang yang tidak melahirkan tiba-tiba susunya membesar dan keluar air susunya, itu tidak ada. Susu lahir air susunya tidak keluar, sedikit-sedikit ada. Itu artinya langsung oleh Allah diberikan rezekinya. Makanya urusan rezeki tidak usah risau. Allah hidupkan, Allah lah yang ngasih rezekinya. Bayi yang baru lahir rezekinya langsung ada. Ketika bayi itu masih dalam kandungan, rezekinya ada, ikut rezekinya orang tuanya. Orang tuanya makan, sari-sari makanan itu di samping masuk ke tubuh ibunya, masuk ke anaknya yang ada di kandungan lewat pelantera, ya, usus yang nyambung dari ibunya ke anaknya itu kan nyambung. Nah, ketika lahir usus itu dipotong, sehingga dia sudah tidak mengalir rezeki dari ibunya ke anaknya lewat usus itu. Maka kemudian Allah ciptakanlah susu ibu, ada airnya, kemudian bisa disedot, dan anak itu ilmu yang diberikan pertama kali oleh Allah adalah ilmu menyut. Ilmu menyut itu ilmu yang pertama kali. Jadi kalau dengan bisa sepuh, istilahnya kayak menyut itu ketinggalan. Menyut ilmu pertama kali dulu ketika lahir. Maka ketika nangis, tengok lagi, nyut itu ilmu pertama kali yang diberikan oleh Allah. Karena memang rezeki dia harus lewat. Setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, baru ada ilmu baru ilmunya diulang. Itu suapin. Kemudian 2 tahun, ketika diberhentikan untuk tidak menyusu, sudah rezekinya sudah lain kalau memberikan dengan cara lain. Di tempat-tempat tertentu itu yang ada rezekinya manusia juga ya, ada manusianya. Yang tidak ada manusianya, nggak ada rezeki manusia. Padahal kalau lihat gunung yang paling tinggi, itu tanaman sudah nggak ada, hanya sutet-sutet. Karena di sana jarang manusia. Nggak mungkin di puncak gunung itu tumbuh pohon durian, pohon mangga, pohon aceh, pohon telem. Nggak ada di atas sana. Yang ada di bawah, yang dekat-dekat manusia. Iya, sawah, berpadi ada di puncak gunung yang paling itu nggak ada. Nggak ada. Kalau orang jualan aja itu, yang paling laris itu mesti yang banyak temannya. Jadi bakul durian itu jejer-jejer, bakul durian semua. Jadi nggak ada yang berpikiran saya tak jual durian yang siaran sana biar laris, malah ngapain? Karena nggak dicari orang. Yang dicari kalau nyari durian sebelah sana, di sana banyak. Artinya Allah menciptakan hambanya sekaligus menciptakan apa yang menjadi perlengkapannya. Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan bumi juga. Firoshan, Ayamahdan sebagai tempat tinggal yang dihamparkan. Kalau firos seperti apa namanya? Firos, nah, seperti karpet, seperti tikar, seperti apa yang digelar itu ya, sebagai apa namanya? Hamparan. Wasama abinaan bahwa sabtu, dan juga dijadikan langit sebagai atap. Binaan itu artinya atap. Sebagian ahli
ahli tafsir nafsiri langit itu menjadi atap itu maksudnya gimana? Karena langit itu ketika kita berbicara langit, kita dalam Al-Quran itu kan ada 3 macam langit. Langit yang dimaksud adalah mendung, yang Allah berbicara tadi, wa anzala minas sama'i ma'an, sama di situ adalah maksudnya adalah mendung. Kemudian langit yang dimaksud adalah bangunan 7 bangunan yang kokoh yang sampai sekarang penelitian belum sampai sana. Wajah dalam surah An-Nahl gimana? Sab'an sidada. Waja'alna sab'an sidada. Aku jadikan 7 bangunan yang kokoh. Itu juga langit. Yang itu sampai sekarang belum bisa ditembus. Yang baru menembus baru Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Hadisnya sahih, panjang sekali hadis Mi'raj. Ketika Rasul datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bernaik ketuk-ketuk langit pertama, malaikat yang jaga menanya kepada malaikat Jibril yang menyertainya, kamu ketuk-ketuk pintu untuk apa, bersama siapa? Apakah ada perintah dari Allah atau karepmu dewi? Kita kayak Jibril itu sebenarnya kayak gitu. Kalau sekarang ada orang yang bisa naik langit sana kan bohong. Jibril aja ditanya kayak gitu. Terus menjawab, ya saya ada perintah dari Allah bersama orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Muhammad. Maka dibukakan pintunya. Naik lagi ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, sampai ke langit 7. Jadi yang menembus baru Rasulullah SAW. Dan yang ketiga langit yang dimaksud adalah pengaman yang ada di atas. Itu sesuai dengan ayat ini yang ketika Allah mengatakan was-samaa'a bina'an, Allah menjadikan langit untuk atap. Yang dimaksud adalah atmosfer yang mengamankan bumi ini. Itu sebagai atap kita, karena atmosfer itu yang menjaga, menyaring benda-benda luar angkasa. Sinar matahari misalnya, ini mengandung racun, mengandung nikmat, mengandung zat kimia, mengandung pewarna, pewangi, dan lain sebagainya itu. Disaring oleh atmosfer yang nyaring. Dan sinar ini oleh kuasa Allah dengan adanya atmosfer itu masuk sinar itu ke pohon mangga, maka terus memproses di situ menjadi berbuah mangga, maka rasanya semanis mangga. Itu namanya mangga semanis mangga, gitu ya. Ya, masuk ke pohon sawo, diproses oleh sinar ultraviolet itu dengan kuasa Allah memasukkan rasa zat pemanis semanis sawo kan gitu. Sehingga yang manisnya pisang, manisnya mangga, manisnya durian, manisnya sawo, manisnya semongko bisa berbeda-beda. Berarti matahari itu mengandung jutaan pemanis, kan begitu. Nah, ini namanya disaring dan ini menjadi atap. Kemudian zat-zat yang lain, zat pewangi, zat apa itu semuanya. Bahkan juga yang racun disaring oleh atmosfer. Juga tentang benda-benda luar angkasa yang pada bersatuan. Maka nggak pernah ada benda luar angkasa itu jatuh ke bumi yang sebesar bumi, nggak ada. Nah, kalau ada rampung bumi ini. Nah, padahal planet yang ada di luar bumi sana itu ada yang besarnya 1.000.000 kali bumi. Itu potol sitik itu kan sebesar bumi sudah, nabrak bumi hancur. Tapi disaring oleh Allah melewati atmosfer, sehingga yang jatuh ke sini pun itu yang sudah melewati proses. Ada meteor yang jatuh, dulu katanya ada yang di Jogja, ada di mana itu di Amerika. Itu tinggal yang kecil-kecil membuktikan bahwa luar angkasa itu masya Allah luar biasa. Tiap Allah jadikan langit as-saqfu binaan ai-saqfa untuk melindungi kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah membuat langit itu, masya Allah. Ini karena cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Karena Allah fil ayat al-ukhra tentang binaan diartikan sebagai apa? Itu mana buktinya? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudhan wa hum an ayatina mu'ridun.
Dan aku telah menjadikan langit sakofan, menjadi atap, mahfuzon, untuk menjaga. Wahum an ayatina muridun, tapi yang aneh mereka itu dari ayat-ayat itu muridun, pada membelakangi. Dari ayat-ayat itu pada lari. Artinya langit dijadikan oleh Allah sebagai atap, sebagai pelindung, tapi demi ayat yang besar itu mereka berpaling, mereka tidak mentadaburi dengan ayat-ayat tersebut. Terus wa anzala lahum minas sama'i ma'an, wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan bagi mereka dari langit berupa air. Sama yang di sini, sama yang kedua ini masih dalam satu ayat kan, samanya ada dua. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas sama'i ma'an. Dalam satu ayat itu ada kata sama dua kali, yang secara harfiah artinya sama-sama langit. Tapi sama yang kedua, wal muradu bi as-sahab, yang dimaksud adalah mendung. Di dalam surah An-Nahl juga Allah berfirman, wa anzalna minal muqtirati ma'an tajjaja, dan aku turunkan hujan yang lebat dari mendung. Maka yang dimaksud langit yang berhubungan dengan hujan adalah mendung. Ha guna fi waqtihi illa ihyatihim ilaih fa akhraja lahum min anwa'i zati as-simar. Pada musimnya, pada waktunya, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, Allah turunkan hujan dari langit. Allah buat mendung, Allah putus angin untuk membawa itu. Kemudian mendung yang telah dibawa oleh angin itu diturunkan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan turunnya air hujan, fa akhraja lahum bihi min anwa'iz zuru'i was-simar ma huwa musyabbihun rizqan lahum wa li an'amihim. Kemudian Allah tumbuhkan buah-buah, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan sayur-sayuran, disebabkan oleh Allah dibuatkan hujan itu, dan hujan itu membawa sebuah kesuburan, sehingga tanah yang disirami oleh Allah dengan air hujan, dengan takdir Allah, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Buktinya kalau nggak ada hujan, ya tumbuh-tumbuhan pada mati. Ketika ada hujan, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, tumbuh, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam sayur-sayuran yang bermanfaat, baik untuk orangnya atau wali an'amikum, lakum wa an'amikum, untukmu dan untuk hewan ternakmu. Sangat tergantung sekali dengan hujan, yang hujan itu oleh Allah jadikan sebab sebagai tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, yang tidak lain rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian. Kalau susah nggak ada tumbuhan di bumi, Masya Allah, manusia nggak bisa hidup. Karena memang diciptakan oleh Allah bahwa tumbuh-tumbuhan itulah yang menjadi rezeki bagi sekalian manusia, termasuk kita. Ini rizqan lakum. Dalam ayat yang lain Allah juga jelaskan, alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan kalian, menjadikan bumi untuk kalian qararan sebagai tempat tinggal, was samaa'a binaan, dan Allah jadikan langit adalah sebagai atap bagi kalian, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah lah yang membentuk kalian sebagus-bagus bentuk, sebaik-baik bentuk. Kum ini berarti kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang bentuknya paling bagus, paling ganteng. Kalau dalam surat At-Tin disebutkan bahwa manusia adalah khalaqnakum fi ahsani taqwim,
Ya, aku jadikan sebaik-baik bentuk. Apapun selain manusia, seganteng apapun, mesti masih ganteng manusianya. Ya, iya. Pokoknya ada yang punya hewan peliharaan, kucing, namanya, wah kucingnya bagus banget ini kucingnya Pak Noyo. Ya tetap sih bagus Pak Noyo nih. Ya, iya. Ya yang punya itu diserupakan dengan hewan peliharaannya itu mesti nggak mau. Walaupun ketika ada tamunya itu muji-muji hewan peliharaannya itu kan, wah ini burung perkututnya Pak ini, wah ganteng sekali. Itu nggak marah. Tapi ketika bilang kok ganteng burungnya ya sama orangnya, mesti orangnya marah. Karena tetap masih ganteng yang punya. Sani takui sejelek-jeleknya manusia itu tetap masih paling ganteng dibanding dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang paling agak mirip dengan manusia kan orang hutan. Apa ada orang yang coba dijejerkan, cari orang hutan yang paling ganteng, kemudian cari orang yang paling jelek, jejerkan. Ganteng mana? Mesti ganteng manusianya masih. Oh ya, karena memang wasawwarakum fa'ahsana. Allah yang menjadikan manusia itu paling bagus bentuknya, seimbang, masya Allah. Tidak ada yang menyerupai. Sehingga kalau kita bisa melihat jin namanya, itu tetap saja masih ganteng manusia. Jin yang paling ganteng dengan manusia yang paling jelek itu masih ganteng manusianya. Ya, karena manusia adalah yang paling bagus diciptakan oleh Allah. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah kasih manusia itu rezeki dari yang baik-baik. Coba kalau kita melihat, Allah itu semuanya kasih rezeki, tapi rezeki yang paling baik itu manusia. Kemudian kalau manusia milih yang jelek itu kan sudah manusianya. Coba kalau hewan yang pemakan rumput, dia rezekinya ya rumput mentah itu kan. Rumput yang mentah. Kemudian yang pemakan daging ya daging yang mentah. Ada lagi yang rezekinya itu susu dari kotoran. Yang ayam itu kotor itu ya. Jadi manusia adalah dikasih rezeki oleh Allah yang paling bagus. Ketika kita panen padi, diambil berasnya yang paling bersih, itulah untuk manusia. Sing campur kulit, campur gabah-gabah itu pakai sama. Kan gitu, kan nggak pernah tukeran, itu nggak pernah. Ya, berasnya saya tak berambutnya, nggak pernah. Ya, ketika kita pisang, ya petik pisang, ya sudah petik aja masih diimbung sampai matang, setelah matang masih dikupas. Dalamnya kita makan, kulitnya kasihkan siapa? Ya, nah jadi kulitnya kasih yang punya kambing, tidak mau ya. Yang mau kambingnya. Jadi kalau kamu yang punya kambing dikasih kulit pisang jangan mau ya. Untuk kambingnya. Jadi bahwa manusia adalah dikasih rezeki oleh Allah minat thayyibat. Jadi yang bagus-bagus. Maka perintahnya Allah kulu halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan baik. Tidak hanya halal saja, tapi ternyata yang baik. Karena pisang mentah itu halal, itu kurang baik, keserpen, sepetnya itu ya nggak baik. Itu terus iya, makanan-makanan itu ada yang halal, kemudian ada yang halal tapi tidak baik. Manusia disuruh makan yang halal dan baik. Dzalikumullahu rabbukum, dan itu adalah Tuhan kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, seru sekalian alam. Kemudian setelah Allah menyatakan ini Anahul Khaliq, Allah adalah sang pencipta. Anahul Razik, Allah adalah sang pemberi rezeki. Malikud Dar, Allah adalah penguasa kampung, baik kampung dunia maupun kampung akhirat. Rajanya adalah Allah. Wasakinuha, dan Allah adalah yang memberi ketenangan. Warazikuhum, dan memberi rezeki. Fabihada yastahiqu an ya'buda wahdah wa la yushraka bihi ghairah.
Dengan itu maka Allah berhak untuk disembah. Maka hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah dan tidak berhak untuk disekutukan pada yang lain. Maka kadang saya sering ceritakan begini, orang yang di pinggir laut setelah bulan apa itu ada yang namanya nyadran laut. Dia itu cari ikan di tengah laut. Lautnya Allah. Yang menjalankan kapal kalau belum ada mesin pakai anginnya Allah. Kemudian yang menahan ombak supaya orang di tengah laut itu nggak bahaya Allah. Yang ngasih ikan diambil itu orang nggak pernah merenang di laut tapi ikannya banyak terus. Yang merenang Allah kan gitu. Terus kamu ambil ikan gratis nggak bayar, dibawa ke daratan, dijual, dibuat beli ini itu semuanya adalah hak murni milik Allah. Ketika bulan nyadran, ternyata kumpul satu kampung, beli kerbau, dagingnya dimakan mereka, terus kemudian kepalanya dilarung ke laut, dikasihkan kepada jiwa laut. Kira-kira Allah marah enggak? Begitu toh. Ya sekarang ini gambaran. Sebenarnya nggak boleh memisahkan Allah dengan makhluknya. Ini memasukkan ilmu supaya mudah diterima kan gitu. Supaya mudah diterima. Dengan punya istri yang beli pakaian uang jenengan, beli pedang juga pak jenengan yang beli. Beli apa supaya dia itu sehat, supaya dia itu kelihatan cantik, kelihatan apa itu yang beli semuanya uang jenengan. Tapi kemudian pakaian yang indah, wangi-wangian yang indah, pedang, lipstik dan sebagainya dipakai ketika keluar yang nonton orang lain. Kemudian ketika di rumah apa adanya, jenengan marah enggak kira-kira? Marah enggak? Kalau enggak berarti ya kalian gini. Gitu. Istri keluar pakai rok yang di atas untuk memamerkan keindahannya, dipamerkan orang lain dengan pakai wangi-wangi di sana. Jadi kan kok tidak marah, jadi kan gila. Harusnya apa? Ya marah. Karena semuanya perhiasan keindahan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Dan yang modal suaminya yang menikmati orang lain gratis tidak bayar tuh mbak. Wes, kalau kita nggak marah kan gini bener tuh. Itu orang sepanjang jalan itu pada melihat bayar enggak? Enggak toh, gratisan toh. Jadi kalau di rumah nanti ada sebagai remason, minyak angin, minyak kampar, bisa bekas keringan, abang, kabel gini-gini bisa. Ya toh, tidak boleh kayak gitu ya. Makanya terus kemudian Islam melarang, mengharamkan wanita kalau keluar itu harus tutup aurat dan tidak boleh pakai wangi-wangi karena ini untuk suaminya. Suatu saja contoh indah seperti itu. Terus satu contoh. Yang kedua, jenengan punya anak, saya nyekolahke jenengan, saya ngongkosi jenengan, minta apa-apa yang nyukupi semuanya jenengan. Ketika jenengan sekali-kali saja pengen kompon dalam anak itu atau manggil anak itu, ternyata dia tidak mau, berpaling. Tapi ketika dipanggil istrinya, istrinya ini segera dia itu, Mas ini butuh ini, kalau ini itu segera mendatangi. Tapi ketika dipanggil orang tuanya berpaling dan dia tidak suka gitu ya, tidak segera. Kira-kira jenengan marah nggak? Ya harusnya marah begitu ya. Apalagi ketika yang manggil bukan istrinya, dipanggil orang lain dan lain sebagainya. Ketika punya sesuatu, kadang yang diberikan adalah orang lain. Maka Allah cemburu seperti itu. Allah cemburu ketika semua yang memberikan Allah semua, ketika kita mempersembahkan sesuatu ternyata dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak mau. Orang petani ya, nanam padi, salahnya tanahnya Allah, pengairannya airnya Allah, yang menumbuhkan padi Allah, yang memberikan keselamatan Allah. Giliran mau panen ya, dia bawa apa itu, makanan dibawa ke sawah, namanya apa gitu ya, ada ayam, ada ini,
ditanya diberikan pada siapa? Persembahkan pada Dewi Sri, ya. Malah Dewi Sri itu yang memberi semuanya adalah Allah. Maka seperti itu Allah marah, sehingga Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan Allah itu ada tandingan. Jangan kau jadikan ada tandingan bagi Allah dalam hal kamu menyembah. Maka di ayat ini adalah ayat tentang tauhid uluhiyah, bukan rububiyah lagi. Wa antum ta'lamun, dan sementara kalian adalah ngerti. Kalau semuanya yang memberi Allah kan ngerti, tapi kadang-kadang kita masih memberikan atau membuat tandingan-tandingan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mau, sangat cemburu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tahu yang memberi nikmat adalah Allah, pencipta kita adalah Allah, penguasa adalah Allah, yang memberikan ketenangan, ketentraman kita adalah Allah, maka berikanlah semua persembahan itu hanya kepada Allah. Dan Allah suka kalau diberikan kepada Allah, Allah tidak menikmati. Itu hanya perintah Allah. Ketika kita menyembelih, sembelihlah dengan menyebut nama Allah dan tujuan karena Allah. Ketika nadar, nadarlah kepada Allah. Ketika berdoa, berdoalah kepada Allah. Ketika sedekah, mempersembahkan sesuatu, persembahkanlah kepada Allah. Maka di dalam kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam bab penyembahan sesuatu, di situ dikeluarkan sebuah hadis tentang orang masuk neraka karena berkorban hanya dengan seekor lalat, dan orang masuk surga karena tidak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat. Diceritakan di situ bahwa ada seseorang yang berjalan, dua orang berjalan mau pergi ke suatu tempat, dan di situ melewati sebuah tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat itu. Entah di situ pohon besar atau batu besar, jelas di situ ada sesuatu yang dikeramatkan. Dan ketika orang itu lewat, ditanya oleh juru kuncinya penjaga situ, mau kemana? Saya mau ke sana. Tidak boleh, karena sini adalah tempat yang mulia, tempat keramat. Tidak boleh seseorang berlewat sini tanpa membawa sesuatu untuk dikorbankan. Dan saya nggak bawa apa-apa, mau korban apa ini untuk yang dikeramatkan di sini, karena saya nggak bawa apa-apa dan saya harus butuh melewati ini. Ya kalau kamu nggak bawa apa-apa, ya kamu harus berkorban dengan apa saja yang ada di kanan kiri kalian. Tidak ada. Yaudah, kamu keluar dulu, cari walaupun seekor lalat dan korbankan untuk yang ada di sini, dan kamu boleh lewat. Akhirnya orang itu keluar dan betul mendapatkan satu ekor lalat. Lewatlah, korbankan lalat itu. Sudah, saya berkorban ini. Kemudian penjaga membolehkan pengisi untuk lewat, dan lewatlah sana. Dan giliran yang kedua ditanya pulang seperti halnya yang pertama, kamu harus berkorban. Kalau nggak punya apa-apa harus mencari sesuatu. Sebagaimana temanmu yang tadi mengambil alat untuk berkorban. Maka yang ini kekeh mengatakan saya tidak akan berkorban kepada Tuhan selain Allah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka orang itu langsung dipenggal lehernya oleh orang yang menjaga pintu itu. Rasulullah mengatakan orang yang tadi lulus itu lolos ke sana, kemudian dia meninggal dan masuk neraka karena telah berkorban dengan sesuatu pada Tuhan selain Allah dengan seekor lalat. Dan yang kedua ini adalah dipenggal lehernya oleh penjaga pintu ini, tapi dia masuk surga karena kekehnya tidak mau berkorban kepada selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Dan sekarang lalat itu kalau ditanya harganya berapa dikasih saya mau. Sampai sekarang kan belum ada penemuan yang menemukan untuk obat apa yang dibuat dari lalat, kan tidak ada. Itu menunjukkan hina sekali lalat itu. Kalau dari cacing ada, penyakit tipes gitu ya. Dari yang lain ada, itu dari lalat kan belum ada ya. Dan lalat itu kan terkenal jijik, senengnya mencok ringgon, sing bau-bau, gak enak. Yang kedua, hewan yang paling tidak punya sopan santun, ya. Iya, nemplok itu gimana di hidung, diri itu berani, walaupun presiden berani dia. Nggak pikir dihukum banget dia, gue coki aja. Nah, makanya ada
tidak punya adab. Man laisal adab kadzuba. Barang siapa yang tidak punya adab itu wataknya seperti lama. Nah, itu kan binatang yang hina sekali. Itu saja kalau kita dengan ikhlasnya, dengan ridho mengorbankan untuk Tuhan selain Allah menjadikan sebab masuk neraka. Bagaimana kalau berkorban dengan yang sedikit di atasnya lama? Lama itu di atasnya lama. Ya umpama ini suatu contoh saja. Dengan lewat sudah berzak, kan kita lewat sudah berzak malam-malam jam 4 itu. Pernah dikasih cerita sudah berzak itu angker yang jaga banyaknya di situ. Orangnya tua, berpanjang, putih gitu ya. Kemudian kalau lewat situ enggak hidup kabur. Itu kalau lewat situ minimal harus bunyikan klakson sambil ngomong, "Mbak, bukunya harus lewat jadi ganggu ya." Ini bunyi ini itu kan berharga, bunyi klakson itu berharga, melebihi daripada lawak bahan. Enggak boleh. Namanya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Apalagi sampai membawa ini itu tadi yang kepala kerbau, terus apa namanya uang ini di yang terkenal dengan apa ya, dengan sesajen malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Jeprapatan, ada telur itu udah lebih lalat. Telur sendiri itu harganya tidak 1.000 sebenarnya. Buat lalat itu aneh banget ya. Lalat satu saja menjadikan seseorang masuk. Nah, itu hati-hati. Kita nggak boleh mempersembahkan sesuatu berasal dari Allah. Bahkan suatu ucapan pun, nih, contoh Rasulullah SAW dalam hadis Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyudan min a'zam?" Rasul, dosa yang paling besar itu apa di sisi Allah? Kalau maka Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar itu adalah dosa kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah adalah Sang Penciptamu. Allah adalah yang menciptakan kamu. Kok kamu Allah jadikan ada tandingan? Maka itu adalah dosa yang paling besar. Tandingan-tandingan di dalam memberikan suatu penyembahan. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah menanya, "Ada terima hakullah yang ibadi?" Apa hak terbesar bagi Allah yang dibebankan kepada hambanya? Maka Rasulullah menjawab, "Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an." Ketika Mu'adz mengatakan, "Wallah, Allah wa Rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka Allah mengatakan Allah itu berhak disembah dan tidak disekutukan kepada yang lain. Berhak disembah dan tidak boleh disekutukan pada yang lain sekecil apapun. Menjadi dosa yang paling besar dan menjadi penyembahan kepada Allah itu menjadi hak Allah yang paling besar. Sehingga kalau kita memberikan haknya kepada selain Allah sekecil apapun merupakan suatu kezaliman yang sangat besar, merebut dan merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis lain tentang bukti kesyirikan itu gimana dalam memberikan hak, mengambil hak Allah yang besar atau menjadikan Allah tandingan itu gimana? Ini contoh realnya. Rasulullah mengatakan, "La yaqulanna ahadukum masya Allah wa sya'a fulan, walakin liyaqul masya Allahu thumma sya'a fulan." Ini real daripada contoh membuat tandingan kepada Allah. Kehendak Allah dan kehendakmu itu syirik. Umpamanya gimana ya, kita mungkin berobat ke dokter lah. Setelah diobati dokter, sakit yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak sembuh, kemudian sembuh. Maka saking senangnya kemudian kita mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta ya dokter." Kehendak Allah dan kehendakmu dokter, penyakitku ini hilang. Itu syirik. Berarti mensetarakan, mensejajarkan dokter dengan Allah.
kehendak Allah dan kehendakmu ya dokter. Tidak boleh. Kehendak Allah dan kehendakmu siapa gitu? Tidak boleh. Tapi yang diizinkan oleh Rasulullah adalah Masya Allahu thumma syi'ta. Pak dokter, setelah Allah menghendaki kesembuhan, maka engkau dikasih jalan oleh Allah untuk memberikan kesembuhan ini. Kehendak Allah dulu, kemudian Allah memberikan kehendak pada dokter itu kan Masya Allah, sesuatu yang sangat kecil gitu ya. Ini bukti real bahwa kita tidak boleh menisekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekecil itu pun. Dan kadang-kadang kita saking sukanya dalam sesuatu hal ditolak oleh orang lain kan seperti itu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Ngari pangan, yang sulitnya bisa marik sangat-sangat nggak dapat tiba-tiba di seseorang dapat dikasih di tangan, bahkan saudara saya nyawa dia merasa nyawa gitu ya. Kan cuma banget ngomong Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah dan kuasamu aku dapat rezeki, tidak boleh. Tetap harus Masya Allah thumma syi'ta. Allah menghendaki dulu, kemudian baru kalian. Maka dalam hal ini memang sulit sekali. Sekarang itu ada yayasan baru yang di situ mengkaji kajian yang menyimpang sekali, liberal lah. Itu kalau kita ada buku-bukunya sudah tertulis tentang sekarang itu sudah zaman modern, kita sudah tahu tidak perlu suatu hal itu selalu melibatkan tanah Allah gitu. Nah, buktinya kita mau apa saja kita bisa. Kita mau itu sebetulnya tidak lagu baru, tidak lagu lama. Sejak zaman Jabariyah, di zaman munculnya akidah Jabariyah, yang dulu Imam Jabari sebagai pemimpinnya Jabariyah itu pernah dialog sama Imam Ghazali, disebutkan dalam Ahya Ulumuddin itu, dialog tentang masalah Sunnah dan Jabariyah. Jabariyah itu kan yang selalu dia kehendaknya dia lah. Jadi tidak ada kaitan dengan tangan Allah. Maka ketika itu kan dialog kemudian si pemimpin itu Imam Jabari itu mempunyai anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Imam Ghazali, ahli sunnah. Dialog tentang itu. Kemudian setelah dialog tentang itu, kebaliknya Imam Jabari yang menikahi anaknya Imam Ghazali. Terus anaknya Imam Ghazali sebagai orang ahli sunnah dialog antara suami istri. Ini keyakinannya gimana ya tentang akidah, tentang masalah keterlibatan kita dengan tangan Allah. Si orang ahli sunnah mengatakan bahwa semua la haula wala quwwata illa billah. Semua tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada sesuatu pun ini kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita gerak, ini adalah geraknya Allah. Kita jalan adalah jalannya Allah. Kita berhenti adalah Allah yang memberhentikan. Maka si Imam Jabari mengatakan, enggak, gerak ini adalah gerakku. Allah itu di belakang. Coba saya tak gerak. Nah, ini kan gerak. Coba Allah nggak memberhentikan. Ya, saya tak berhenti. Berhenti lah. Allah tidak menggerakkan. Di mana keterlibatan Allah itu di mana? Langsung dijawab itu. Oh iya. Terus kemudian istrinya, anaknya Imam Ghazali, istrinya itu mengatakan, berhenti saja dialognya mas. Berhenti. Diteruskan nanti malam. Gitu. Nah, sudah nanti malam, si istrinya itu masak dengan masakan yang indah, yang wangi-wangi bukan untuk orang lain, untuk suaminya. Nah, saat terjadi monggo mas Jabari kalau panjenengan mau merencana. Ya. Nah, kita lagi. Singkat cerita, hubungan lah suami istri berdua itu setelah hajatnya selesai, itu hubungan suami istri selesai, kemudian istrinya itu ngomong lagi, mas saya masih ingin
persilakan dengan untuk memberikan saya lagi sekarang. Maka Imam Syafi'i nanti menunggu waktu, walaupun pengantin baru nggak mungkin sekarang dia terus kemudian langsung mati dan begitu. Nah kok nggak bisa, kenapa? Belum bisa bangun deh. Ya bangun kan, nggak usah menunggu kebersamaan Allah. Kan katanya mau gerak, mau berhenti, itu udah gerak dulu, nggak gerak. Cuma sekarang gerakan dan kencangkan, nggak bisa. Akhirnya dia terus yakin bahwa ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Itu kan rasio sekali kan gitu. Rasio sekali, buktinya nggak bisa sebenarnya. Apalagi jatuhan. Bukan baru kan nggak bisa. Itu satu contoh bahwa la haula wala quwwata illa billah. Kalau sekarang ada kayak gitu cerita lama, ya. Cerita lama kan kalau risau. Ya, bahwa semuanya pergerakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang kita diberi sebuah kebebasan dalam menentukan sesuatu, memang Allah yang memberi. Tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Cuma sekarang orangnya, kalau kita berbicara nyata itu langsung bisa dibuktikan. Tapi kalau seperti orang yang kita lumpuh, kan nggak mungkin kita mau lumpuh dulu kan? Ya, tidak lumpuh coba untuk bergerak, nggak bisa. Ada orang yang tetap terbuka matanya tapi tidak melihat, telinganya masih terbuka tidak dengar, kakinya masih utuh nggak bisa jalan, kan begitu. Karena apa? Karena tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu semuanya adalah pertolongan Allah. Maka ketika panjenengan dikasih rezeki oleh Allah yang besar, bisa melakukan sholat jamaah subuh, bisa mendatangi kajian, bisa melakukan sunnah Rasul, bisa melakukan ini yang baik. Serahkan kepada Allah bahwa ini adalah pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian ini ya. Siapa lagi saya kok enggak boleh. Ini sehingga liyakul masyaallahu masyaallah. Imam Ahmad bin Salamah diceritakan dari Malik bin Umar, dari Rabi' bin Kharas, an Tufail bin Sahbara, saudaranya Aisyah bintul Mukminin, mengatakan ra'aitu fi ma yara an-nabi ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud faqultu man antum. Saya itu tadi malam itu mimpi, kemudian aku bertemu segolongan dari orang-orang Yahudi. Terus kemudian aku nanya, man antum, siapa kalian? Qalu, maka kemudian orang-orang segerombolan itu ketika mimpi itu menjawab, nahnul Yahud, aku adalah orang Yahudi. Qultu, maka kemudian aku mengatakan, innakum la antum al-qaum wa la anakum taquluna Uzairu bin Allah. Kamu kan seorang kaum, seorang hamba Allah, segerombolan hamba Allah yang kamu mengatakan Uzair itu anak Allah. Ini saudaranya Aisyah itu pernah mimpi ketemu sekelompok orang Yahudi. Terus tidak boleh tidak selesai baca di sini. Kalau nggak selesai nanti kesimpulannya mimpi bisa dijadikan dalil. Dia bilang terkadang bisa, terkadang tidak. Sampai selesai nanti ya. Tak percepat sekarang ketemu mimpi, ketemu orang segerombolan orang Yahudi. Kemudian dalam mimpi itu saudaranya Aisyah ini Sahbara itu mengatakan, kamu siapa? Saya Yahudi. Oh Yahudi, kamu yang meyakini bahwa Uzair itu anak Allah itu ya? Qalu, maka kemudian orang Yahudi yang dalam mimpi itu menjawab, wa innakum la antum al-qaum la anakum taquluna masyaallah wa masya Muhammad. Iya, memang kami yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Tapi kamu dan kelompokmu itu kan orang yang mengatakan masya Allah wa Muhammad kok? Kembali bertanya. Kehendak Allah dan kehendak Muhammad itu yang biasa ngomong kan kelompokmu dan gerombolanmu itu orang yang begitu bilang sama ini saudaranya Aisyah seperti itu. Kemudian, thumma marartu binafarin minan nasara. Dan aku
Setelah itu berpaling dan jalan lagi melewati segerombolan orang Nasrani. Dan aku tanya, "Man antum? Siapa kamu?" Qalu nahnu Nasara. Berjawab, "Kami adalah Nasrani." Dan aku mengatakan, "Qultu innakum la antumul qawla wa la anakum taquluna al-masihu ibnullah." Masihu ibnillah. Kamu adalah sekelompok yang mengatakan Isa itu anak Allah ya. Maka segerombolan dari Nasrani itu menjawab, qalu na'am ya wa innakum la antum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kamu juga sekelompok yang mengatakan kejadian sesuatu itu kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Begitu toh. Setelah itu saudaranya Aisyah itu bangun. Falamma asbaha akhbartu biha man akhbartu cuma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengabarkan kepada teman-temanku, dan teman-temanku aku ajak sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, maka kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah tentang mimpi itu. Hal akhbar tabiha ahadan. Kemudian setelah menceritakan, apakah sudah aku ceritakan kepada orang lain? Qultu na'am, ya, aku sudah menceritakan kepada orang lain. Faqoma, maka kemudian Rasul berdiri, fahamidallah wa asna alaih, kemudian memuji Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian Rasul berpidato, amma ba'du fa inna tafilan ra'a ru'yan akbar bihan man akbar minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'ni kada wa kada anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahda. Dan Rasulullah berpidato bahwa Qafila saudaranya Aisyah itu tadi malam ketemu segerombolan orang Yahudi mengatakan ini, ketemu segerombolan orang Nasrani mengatakan ini. Nah, kemudian orang Yahudi dan Nasrani menjawab mengatakan ini, maka ucapan-ucapan itu adalah ucapan syirik. Maka kalian tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad, tapi katakanlah Masya Allah Masya Muhammad. Tidak boleh kamu mengatakan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tidak boleh mensejajarkan Muhammad dengan Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Masih anak Allah. Kalau kamu mengatakan kehendak Allah dan kehendak Muhammad, sama ucapan itu. Berarti kan real, ucapan yang ringan seolah-olah begitu, tapi sama dengan ucapannya orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sama dengan ucapannya orang Nasrani mengatakan Masih anak Allah. Nah, ucapan Masya Allah wa syaa Muhammad. Bagaimana dengan kita tadi yang Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendak engkau hai dokter, pertolongan Allah dan pertolonganmu hai dokter. Harusnya pertolongan Allah kemudian lalu kamu menolong atas izin Allah. Bukan harus seperti itu yang dibangun keyakinan dalam hati. Jadi kita sebagai orang Muslim, terus Allahnya itu selalu terletak di dalam hati, nggak boleh meninggalkan. Ini, nah ini kaitannya dengan mimpi gimana? Mimpi itu kalau sesuai dengan dalil, ya bisa digunakan sebagai dalil. Apalagi mimpinya sahabat yang kemudian langsung lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kayak mimpinya Umar tentang azan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, dan disetujui oleh Rasulullah. Mimpi bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena langsung dibawa ke Rasulullah dan dibenarkan oleh Rasulullah. Nah sekarang mimpi itu sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Kalau sesuai, ya kita jadikan dalil. Saya mimpi tadi malam itu ada seseorang yang datang ke aku menemui dan mengatakan bahwa sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya benar mimpimu. Mimpimu benar karena sesuai dengan dalil kayak gitu. Iya. Jadi mimpi yang sesuai dengan dalil. Saya mimpi tadi malam ada seorang mungkin malaikat atau apa datang kepadaku mengatakan bahwa riba itu haram. Ya benar mimpimu ya. Mimpimu benar karena sesuai dengan dalil. Siapa saja yang dalam mimpi itu memberitahu nggak ngerti. Bahkan sampai setan pun yang memberitahu kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah benar bisa diamal. Ya, zaman Rasulullah pernah setan itu datang memberikan rahasia-rahasia. Kalau nggak mau dibuka aku ini kan itu yang tentang apa orang pagi-pagi mau bangun itu kan. Nah ditaleni setan 3 kali, tak
beritahu kalau baca ini saya takut, saya lari kan gitu. Nah, sesuai dengan dalil. Nah, siapapun yang bilang kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh diamalkan. Apalagi dari mulut manusia yang tidak maksum, dari mulut manusia yang maksum saja, dari mulutnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta langsung boleh diamalkan. Harus minta persetujuan Rasulullah, rekomendasi dari Rasulullah. Iya, jadi tidak serta-merta apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dulu itu boleh diamalkan sebelum ada rekomendasi dari Rasulullah SAW. Kitab juga seperti itu. Kitabnya Allah itu kan 4: Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Kemudian kita baca-baca Zabur, terus setelah itu di situ kita amalkan yang boleh. Karena setelah baca Al-Quran yang boleh diamalkan hanya Al-Quran. Walaupun kalian menemukan Zabur yang asli yang belum dirubah namanya, tetap tidak boleh diamalkan karena sudah adanya Al-Quran itu disempurnakan oleh Al-Quran. Bagaimana sekarang dengan sudah ordernya Jokowi masih mau mengamalkan ordernya Soekarno dulu yang tidak disetujui oleh undang-undang sekarang tidak boleh. Ya, mengamalkan order lama dulu tidak boleh. Undang-undangnya sudah berubah. Dalam hal sesuatu itu kan dulu boleh, terus tidak boleh. Kan yang paling akhir itu mesti yang menyempurnakan. Dan Al-Quran adalah paling sempurna yang menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya. Sehingga tentang masalah mimpi tadi, kalau sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jadi dasar apalagi ini mimpinya seorang sahabat yang kemudian menghabarkan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis juga tentang masalah Masya Allah wa syi'ta, ada seorang laki-laki namanya Yazid bin Asham meriwayatkan dari Abbas, seorang laki-laki mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya Rasul, kehendak Allah dan kehendakmu. Ternyata Rasul langsung marah. Aja'altani lillahi niddan, kamu kurang ajar nih, akan menjadikan aku sebagai tandingan Allah. Qul Masya Allah wahdah, katakan kehendak Allah saja. Katakan kehendak Allah saja, nggak boleh kemudian diembel-embeli kehendak Allah kemudian kehendak yang lain. Maka Allah sangat melarang. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kau jadikan Allah sebagai tandingan. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menguasai, Allah yang memberi segala-galanya. Kemudian kalian menjadikan tandingan bagi Allah, baik berupa amalan, baik berupa ucapan, baik berupa keyakinan, semuanya adalah syirkun, syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan pelakunya kalau nggak taubat setelah mati al-khulud di nari jahannam, kekal di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus waspada, hati-hati, ditata hati kita supaya ketauhidan itu terus masuk dan kesyirikan itu kita buang jauh-jauh supaya kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia, dan yang paling utama, yang sangat utama adalah selamatnya kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kembali kepada masalah mimpi tadi. Ini bukan mimpi itu tapi mimpi yang lain. Jadi ada dalam hadis kalau kita bermimpi bertemu Rasulullah itu biasanya benar, karena Rasulullah tidak bisa ditiru oleh setan. Itu kita yakini. Tapi tema itu berkembang lagi. Ada orang yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah, kemudian dia tidak hanya bertemu, dan Rasulullah itu mengatakan sesuatu. Nah, seperti aku diberi ajaran sholawat. Nah, kemudian dia praktekkan itu. Nah, ini menurut konteks tadi gimana? Itu aja. Terima kasih. Kadang-kadang seseorang itu mengambil teks hadis itu, kemudian teksnya itu benar,
tapi harus butuh aplikasi supaya kebenaran itu menjadi nyata. Rasio aja, orang mimpi bertemu Rasulullah itu benar, karena memang setan tidak berani menyerupai Rasulullah. Tapi ini ada terusannya, tidak berani menyerupai, tapi berani mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah, mengaku Allah itu berani setan itu. Yang tidak berani dan tidak bisa itu menyerupai Rasulullah. Maka bagi orang yang mimpi bertemu Rasulullah dan ternyata yang menemui itu Rasulullah beneran, harus orang yang paham sirah Nabi dan paham persis bentuknya Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah itu persis seperti ada yang di dalam hadis itu. Baru nanti kalau dia mimpi bertemu Rasulullah benar, oh iya, namanya dalam Rasulullah disifati bahwa Rasulullah itu jenggot, Rasulullah itu ganteng, Rasulullah itu putih, Rasulullah itu rambutnya segini, Rasulullah itu kayak begini, yang disifati dalam hadis sahih sifatnya Rasulullah itu, baru kemudian kita mimpi bertemu Rasulullah sama seperti sifat itu, baru bahwa itu adalah Rasulullah beneran. Tapi orang yang tidak pernah mengaji sirah, tidak mempelajari sirah, kemudian tiba-tiba mimpi bertemu Rasulullah, itu sebetulnya mimpi bertemu orang yang mengaku Rasulullah, kan begitu. Kalau sudah mengaku kan beda, mengaku. Satu, yang kedua berkembang dengan masalah fatwa atau dikasih suatu amalan ketika mimpi bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajari ini itu. Yang awal saya sampaikan kan belum tentu Rasulullah beneran, karena yang mimpi belum tentu melihat, mengerti sifat-sifat Rasulullah itu. Kalau itu sudah ditolak. Apapun yang keluar dari mimpi itu dapat itu ya salah, karena orang yang setan sudah salah. Nah sekarang ketika kita tahu benar sifat-sifatnya itu, tahu benar, kemudian yang kita mimpi itu benar-benar Rasulullah, maka dalilnya berhenti kepada kalau kamu mimpi bertemu Rasulullah adalah Rasulullah, karena setan tidak mampu menyerupai Rasulullah. Titik. Di situ tidak ada tambahan. Tidak ada satu teks yang mengatakan bahwa kalau kamu mimpi bertemu Rasulullah kemudian mengatakan ini itu, maka itu sebagai dalil. Dan ini ditutup oleh ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu, telah kusempurnakan nikmatku, telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Kalau kemudian Rasulullah masih menjelma dalam mimpi memberikan fatwa ini itu, berarti agama itu belum sempurna. Karena sudah sempurna, tidak mungkin ada tambahan-tambahan yang lewat mimpi itu. Sehingga tetap mimpi itu dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang tidak ada. Maka tambahan-tambahan yang menyelisih itu tetap tidak benar. Kalaupun toh tadi itu, iya ya seperti sifat-sifat yang ada di sirah. Kalau benar itu, maka tidak akan ada kata-kata tambahan syariat itu. Kalau ada kata-kata tambahan, berarti betul-betul yang menemui Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Karena sempurna itu nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Syamil wa kamil, ya, sempurna dan menyeluruh. Dan itu tidak pernah dialami oleh para sahabat, kecuali kaum sufi yang mengatasnamakan dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya. Wallahu. Ini ada pertanyaan sebentar ya. Artinya ya Rabbi, hei Tuhanku, hei, kalau dalam bahasa Jawa, hei pengiranku, bil Mustafa balik makosidana. Bil Mustafa, dengan sebab Mustafa itu Nabi Muhammad, balik makosidana, maka sampaikanlah atau kabulkanlah maksud-maksud kami, tujuan kami. Ya Allah, dengan sebab Muhammad, dengan perantara Muhammad ini, maka engkau kabulkanlah doa-doa kami. Maka hal ini adalah ikhtilaf yang menurut saya adalah tidak boleh, karena kita tidak boleh untuk wasilah kepada orang yang telah mati. Ya, wasilah yang benar adalah dengan orang yang hidup ataupun dengan amalan-amalan sholih.
bukan dengan diri Muhammad itu sendiri, tapi dengan syariatnya. Boleh dengan Muhammad dan juga Muhammad bersujud. Ya Muhammad doakan kami, boleh, supaya tujuan kami kabul, sebagaimana orang Badui yang datang ke Rasulullah ketika Rasulullah doakan kami ya Rasulullah, kami keterima. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian habis Jumatan langsung mendung, gelap sekali, dan hujannya sangat lebat, banjirnya besar, jembatan pada hanyut. Jumat berikutnya datang lagi ya Rasul, doakan kami karena jembatan kami pada hancur, hujannya besar, bukan hujan yang seperti itu. Menunjukkan manusia itu sendiri ya, angel jika udan ya, jadi udan terus kayak tikus dijudeler kayak sobat tangan, kayak terang ya supaya doasan, ya, kayak udan kayak panas bareng isi disat-sat dan tetrek misalnya, masya Allah. Makanya kalau Pak dengan berdoa itu yang paling bagus adalah ya Allah, aku meminta sesuatu kebaikan yang Engkau tahu. Aku hindarkan kejelekan yang Engkau tahu, karena aku tidak tahu dan Engkau maha tahu. Saya itu pernah bertemu dengan orang Jawa Barat secara Kerawang yang sawahnya lebar. Kemudian dia Pak, kalau aku berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu pegawai negeri, saya itu pegawai swasta, saya itu buruh, aku berdoa padamu, semoga beras itu harganya murah sekali ya Allah, biar kalau aku nempur itu ya gaji aku cukup untuk beli beras. Dia marah ya kan? Kalau kayak gitu doamu itu mendolimi saya loh. Saya nanam padi lebar-lebar, ongkosnya banyak, ternyata padi harganya murah, saya bangkrut gitu. Maka doa saya ya Allah, aku ini petani, ongkosnya selamaan, aku belum mau beras itu sekilo ya selamanya. Kan begitu. Jadi nak doa ngarani itu kita nggak pas, kita nggak tahu mendolimi orang lain. Maka yang terbaik terserah engkau ya Allah, yang terbaik. Sehingga selamanya berjalan kan baik. Petani mebel beras ya orang rugi, gak tulis kok buli yang itu orang rugi. Nah, karena apa diatur oleh Allah itu seimbang. Jadi yang ini untung, yang ini untung kan gitu. Maka kalau saya ngarani regane larang untuk murah ya Allah, monggo diatur jenengan, saya percayakan kepada jenengan, saya minta yang terbaik aja. Gitu kan? Gitu ya. Jadi dan tidak boleh wasilah dengan sesuatu hal yang tidak disyariatkan, termasuk dengan Rafiqul Mustafa ini. Ucapannya ya kalau saya baca yang lain ya, wasilah dengan yang baik-baik sebagaimana hadis Rasulullah yang menceritakan 3 orang tertutup di dalam gua itu kan, dengan wasilahnya amal soleh seperti pada orang tua, amal soleh dengan mengembangbiakan guru yang sudah keluar, opahnya dikembangbiakan. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang sulit dan berat ini kan, diajak zina oleh orang perempuan yang cantik dan yang kita cinta. Kok jawabnya ini Allah, itu kan berat, sehingga itu dipamerkan ke Allah, dijadikan wasilah itu ternyata Allah mengabulkan. Itu termasuk yang disyariatkan. Moga amin. Soal takdir. Sekarang tadi tentang takdir Imam Jabai tadi ada langsung pamkodariyah karena dia menafikan perbuatan Allah. Dan kalau Jabariyah itu menafikan perbuatan manusia. Oh iya, terima kasih. Yang pertama dari anak. Kemudian yang kedua katanya kalau kita lewat satu tempat yang itu menakutkan atau belum pernah kita lewat situ, doanya apa Ustaz? Terima kasih tadi ya, Qadariyah, Jabariyah, itu ya Imam Jabai Qadariyah. Terima kasih Pak Amir atas koreksinya. Jadi besok kalau ada sesuatu ya harus koreksi, kita salah cerita. Ya betul ya. Enggak, tadi kan tetap dengan Ahlus Sunnah, tapi yang dimaksud Ahlus Sunnah dengan Qadariyah, bukan dengan Jabariyah yang dimaksud tadi ya. Kemudian bacaan ketika melewati itu kan ucapannya kalau naik subhanallah ya, turun masya Allah, belok-belok la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau ada di rumah kosong ajaran dari Rasulullah
hukum lain. Artinya di situ ada ucapan Masya Allah, ucapan Subhanallah. Di situ ada ajaran-ajaran tentang zikir. Ketika kita di mana, kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi bukan kemudian kita malah mempersembahkan sesuatu pada orang yang ada di situ atau makhluk yang ada di situ, tapi kita tetap zikir kepada Allah. Jadi salah lengkap itu belok-belok, naik, turun, ucapan yang diucapkan itu kan makanya kita memperbanyak Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu sudah meliputi ketika kita berjalan di mana-mana dengan zikir kepada Allah, maka orang yang zikir kepada Allah maka terlepas daripada godaan-godaan setan. Begitu Pak Amin. Terima kasih. Dan ini ada, apa benar ketika berjualan disunahkan membaca surat Waqiah biar banyak pembeli yang datang dan mendapatkan berkah? Saya belum ngerti ya. Kalau dulu pernah saya diijazahin, kalau ingin kaya itu hanya membaca surat Waqiah. Saya pernah dapat ijazah suruh baca Waqiah satu malam 125 Haji. Tak hitung tuh kalau 125 itu satu Quran. Agak selesai lah. Saya dari habis isya baca baru 25 itu jam subuhan. Waduh, ini aku dulu kamu. Besok saya pulang lagi hanya 25 lagi. Kapok. Terus orang sugih merapetkan. Nah, sulit banget kan gitu loh. Masya Allah. Ternyata setelah tahu Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran adalah untuk dipelajari, diamalkan. Kalau ada suatu bacaan-bacaan yang memang itu ada perintahnya dari Rasulullah, bagus. Ya kayak baca surat Al-Baqarah untuk menghindarkan dari godaan-godaan setan. Itu kan memang ada nasnya, ya kita amalkan saja. Dan mengamalkannya pun adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita lempar jumrah pada ketika saat haji itu kan juga bukan melempar setan, tapi ini adalah mengamalkan perintah Allah lewat lisan Rasulullah. Jadi interaksinya atau apa namanya keyakinan yang tertanam dalam hati kita selalu Allah, menyembah Allah, bukan yang lain. Sehingga ketika dagang dianjurkan baca Waqiah, saya belum dengarnya yang dulu, tapi ternyata tidak syar'i, yang syar'i belum dengar, belum dengar. Karena belum dengar, ya belum bisa menjawab. Ya, jadi kita melakukan hal-hal yang ada perintahnya yang sudah saya saja. Insya Allah aman dan selamat. Cukup ya? Ya, insya Allah. Oh, satu lagi monggo. Untung ada si fulan, untung ada kamu, untung ada ini. Itu sebetulnya kalau kalimatnya memang merupakan kalimat penafian terhadap keuntungan Allah, kalimat-kalimat syirik yang kecil. Akan tetapi kalau maksudnya yang dimaksud adalah pertolongan dohiro itu kan boleh, karena memang dalam Al-Quran itu dibedakan antara mu'awanah dan isti'anah. Kalau isti'anah kan ista'inu billah atau iya karena berdua iya karena sta'in. Tapi kalau mu'awanah itu adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ada tolong-menolong yang sifatnya isti'anah, itu hak prerogatif Allah. Nggak boleh kita tolong kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau mu'awanah, tolong-menolong antar sesama itu boleh, namanya mu'awanah bukan isti'anah. Sehingga sesuatu hal yang sifatnya adalah rasio, minta tolong untuk dijahitkan pakaian, minta tolong untuk dibuatkan nasi, minta tolong untuk dibuatkan apa, ini kan melibatkan manusia yang memang itu diizinkan oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menunjukkan bahwa orang itu bisa saling tolong menolong. Sehingga kalau untung ada kalian, untung ada ini dalam hal yang sifatnya Allah izinkan untuk tolong menolong, maka boleh. Umpamanya saya kelaparan di tengah jalan atau di mana, atau kehausan, kehabisan air, tiba-tiba Pak Buran datang. Alhamdulillah, puji syukur kan hadiratnya Allah, untung dengan datangkan Pak Buran. Kalau diurutkan kan kayak gitu, untung ada Pak Buran datang membawa air kan begitu ya. Ini artinya adalah yang mu'amanah. Tapi kalau yang isti'anah juga tidak boleh. Kayak penyembuhan orang sakit tadi setelah dijamu-jamu, untung ada jenengan yang nyebel-nyebel ini kalau ada ini kan sembuh, itu tidak boleh. Sehingga itu ada dua cabang. Ketika sesuatu hal yang sifatnya mu'awanah dan tetap hatinya ke Allah, maka insya Allah tidak mengamal.
Tapi kalau yang sifatnya isti'anah tidak boleh, karena itu harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang minta maaf. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.